Baik, pada video kali ini kita akan membuat tentang delete milik admin. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke sini. Di sini kita akan menghapus, misalnya kita ingin menghapus salah satu dari data karyawan ini. Pertama kita masuk ke Visual Studio kita. Di sini kita ambil yang dari admin, kemudian kita terlebih dahulu ke view dulu, lalu kita masuk ke data karyawan. Di data karyawan ini di bagian hapus ini, di hapus ini kita buat dengan hapus, kemudian kita panggil dia sebanyak 1 kali, kemudian kita tambahkan kontrol di bagian kontrol, kemudian lalu kita panggil di bagian delete, coba kita lihat delete, lalu kita keluar lagi di data karyawan, kemudian .php, lalu key, kemudian sama dengan lalu variabel d, kemudian ID karyawan, kemudian titik koma, lalu selesai. Kemudian sekarang kita dulu, kemudian kita masuk kembali ke delete di sini kita masuk ke data karyawan, kemudian kita ambil script dari sini kita ambil yang bagian fungsi delete ini, kemudian kita copy saja, lalu kita letakkan di sini. Kemudian di sini di konektor ini kita harus panggil lagi sebanyak, atau kita keluar lagi kita keluar lagi 3 kali, kemudian kita masuk ke aset, sudah. Kemudian di sini juga kita keluar 3 kali, lalu kita masuk ke aset juga. Kemudian
yang ini di inscript variabel ini kita hapus saja. Kemudian lalu di bagian buka ini juga hapus saja. Juga lalu di sini kita ubah dengan input get, lalu di dalam ini kita ubah saja pakai key. Kemudian di sini tempat ini kita ubah dengan where ID karyawan, lalu di sini kita buat dengan nama karyawan. Lalu di indeks ini di sini kita hapus saja. Lalu kita panggil dia, kita keluar 2 kali. Kemudian kita masuk user interface. Lalu keluar lagi, kemudian data karyawan. Coba kita save, kita masuk kembali ke sini. Lalu sekarang kita coba refresh dulu. Kemudian di sini kita coba hapus yang di bagian kasir ini di user. Di sini dia sudah hilang. Jadi untuk karyawannya sudah. Kemudian sekarang kita masuk ke pasien. Di pasien juga kita ambil script yang dari sini, copy lalu kita letakkan di data pasien. Kemudian di sini kita tinggal ubah yang di bagian ini karyawan, jadi pasien. Kemudian di sini juga ada ID pasien. Lalu di sini kita ubah dengan data pasien. Data pasien. Kemudian kita masuk ke sini. Di sini kita tinggal ambil script dari sini. Lalu kita letakkan di data pasien. Lalu di sini kita ubah dengan ID pasien. Lalu di sini kita ubah dengan data pasien. Kemudian kita coba Ctrl S. Lalu di sini juga kita masuk kembali ke sini. Kita masuk ke bagian pasien ini, kita refresh dulu. Di sini kita hapus yang di Musa ini. Hapus, jadi dia sudah terhapus. Untuk pasiennya sudah. Sekarang kita ke keahlian dokter. Di keahlian dokter juga kita buat hal yang sama. Lalu kita letakkan di data di sini sebenarnya harus data keahlian dokter.
Dan kita di sini harus data keahlian dokter. Nah, kemudian kita taruh scriptnya di sini kita tinggal ubah yang ini, kita ubah dengan keahlian dokter, lalu sini juga hubungan dengan data keahlian dokter. Untuk ID-nya kita coba cek di sini, dia menggunakan ID keahlian dokter, dia menggunakan ID coba kita cek yang di bagian user interface dan dokter. Coba keahlian dokter. Di sini pakai ID keahlian dokter, ID keahlian. Jadi kita masukkan ID keahlian di sini. Di bagian ini kita hapus yang ini, hapus. Ini juga hapus. Hapus. Sini kita pakai ID keahlian. ID keahlian. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian detail data keahlian dokter. Sini kita ambil yang di persen tadi, kita ambil yang ini, lalu kita letakkan di bagian sini, bagian hapus. Kemudian di sini kita ubah dengan ID keahlian. Kemudian di sini data keahlian dokter, Kemudian kita coba masuk. Kita refresh dulu, kemudian coba kita tes hapus yang bagian ini. Di sini dia sudah hilang. Jadi untuk data keahlian dokternya sudah. Kemudian sekarang kita ke poli. Kemudian obat, di obat ini kita masuk ke script kita. Kemudian kita ambil scriptnya dari sini, copy, lalu kita hapus kembali yang ini, hapus, lalu kita masuk ke yang bagian delete, yang bagian poli. Sini kita akan membuat di poli, kemudian di sini kita buat dengan from poli, kemudian ID poli, lalu di sini data poli. Kemudian sekarang kita masuk ke view. Di view ini kita masuk yang di bagian poli. Kemudian di sini kita tinggal ambil script yang dari sini ini.
Kita ambil script ini, lalu kita letakkan di bagian poli punya. Kemudian di sini kita ubah dengan nama poli, lalu di sini ID poli, data poli. Kemudian Ctrl S, lalu kita masuk ke sini, kita refresh. Kemudian di poli beda ini kita hapus di poli beda. Di sini sudah terhapus. Jadi untuk polinya sudah. Kemudian sekarang kita ke ruang. Di data ruang ini, sekarang kita masuk ke ruang. Kita tinggal ambil script yang dari saja, hapus. Kemudian sekarang kita ambil script yang dari sini, lalu kita letakkan di delete yang untuk data kebersihan ruang, data ruang. Kita di sini kita ubah yang poli tadi menjadi ruang. Kemudian di sini ke ID ruang, kemudian di sini data ruang, kemudian kita ambil script ini, lalu kita letakkan di bagian view yang ruang punya. Kemudian di sini kita ubah dengan ruang, kemudian ini juga ruang. Lalu coba kita tes yang ruang kosong ini, jadi dia terhapus. Kemudian setelah ruang kita buat yang untuk jadwal karyawan. Jadi sekarang kita ambil kembali script yang dari sini, lalu kita letakkan di data jadwal karyawan. Kemudian di sini kita ubah dengan nama jadwal karyawan. Jadwal karyawan ID jadwal karyawan, kemudian di sini data jadwal karyawan, kemudian di sini kita ambil script dari sini, lalu kita letakkan di jadwal karyawan ini. Kemudian kita letakkan di sini. Sini kita ubah dengan ID jadwal
karyawan, ID jadwal karyawan, ID di sini data jadwal karyawan yes. Lalu kita masuk sini, kemudian kita refresh, lalu kita tes hapus yang petugas pendaftaran ini. Tes hapus. Di sini dia belum terhapus, coba berarti si ada kesalahan di jadi coba kita cek database kita untuk jadwal karyawan. ID jadwal karyawan, coba ID jadwal karyawan. Coba kita cek yang ini data jadwal karyawan, ID jadwal karyawan. Oke, coba kita cek yang di user interface di bagian jadwal karyawan. Kita lihat data jadwal karyawan, user interface bukan, tapi di view jadwal karyawan, ID di sini seharusnya kita carikan jadwal karyawan, ID jadwal karyawan. Coba kita masuk ke sini, kita refresh. Sini kita coba tes hapus yang nomor 10 ini. Di sini dia sudah terhapus. Jadi untuk jadwal karyawannya sudah. Kemudian sekarang kita ke bagian penyakit. Kita hapus yang ini juga kita hapus. Kemudian ini hapus. Lalu di sini ini juga kita hapus. Kemudian di sini kita ambil scraping dari sini. Lalu kita copy, kemudian kita hapus saja. Kemudian kita letakkan di yang akan kita buat adalah data penyakit. Jadi kita buat untuk data penyakitnya. Kemudian di sini kita ubah dengan penyakit. Kemudian di sini ID penyakit. ID penyakit. Lalu di sini kita dengan data penyakit. Kemudian kita masuk ke view-nya di bagian penyakit ini. Kita hapus ini, lalu kita masuk ke bagian pasien ini. Kita ambil script yang ini, copy,
lalu kita letakkan di data penyakit ini di bagian sini. Kemudian di sini kita ubah dengan nama ID penyakit, kemudian di sini data penyakit, kemudian kita Ctrl S, lalu kita tes hapus yang bagian ginjal ini. Di sini sudah terhapus untuk penyakitnya sudah. Kemudian sekarang ke obat, data obat. Sini kita masuk ke sini. Kemudian di sini kita terlebih dahulu kita masuk ke data obat. Di sini data obat. Kemudian kita sistem ini, lalu kita ubah di sini dengan ID obat. Kemudian di sini data obat. Ctrl S. Lalu sekarang kita masuk ke bagian data obat yang ini. Kita ambil script yang dari, kita hapus saja. Lalu ini juga kita ambil script yang dari ini, lalu kita letakkan di bagian data obat. Dan di sini kita ubah dengan obat, kemudian ID obat, lalu di sini kita data obat, kemudian kita masuk, lalu kita refresh dulu, lalu kita hapus yang ini. Di data obat ini yang nama obatnya Oyo. Nah, di sini sudah terhapus untuk data obatnya sudah. Sekarang kita masuk ke data kamar. Di sini kita tinggal ambil script yang dari data kamar ini. Di data obat ini kita masukkan ke data kamar. Kemudian di sini kita ubah dengan kamar, kemudian ID kamar, lalu datanya data kamar. Kemudian kita ambil script yang ini, lalu kita letakkan yang di data kamar ini. Sini kita ubah dengan ID kamar, kemudian data kamar, Ctrl S, kita masuk sini. Di sini kita refresh dulu, kemudian kita hapus yang flamboyan ini. Di sini dia sudah terhapus. Jadi untuk data kamarnya sudah. Jadi setelah data kamar, sekarang kita ke rawat inap. Di rawat inap ini kita coba masuk sini, kemudian kita ambil script yang dari sini, dari mana, dari ruang ini misalnya. Sini kita hapus yang ini, di sini juga kita hapus yang ini. Kemudian sekarang kita ambil yang script yang ini, kita
Sini misalnya kita ambil ini, oke, lalu kita letakkan di rawat inap. Sini kita letakkan di sini. Lalu di sini pakai ID rawat inap. Kemudian di sini data rawat inap. Kemudian sekarang kita masuk ke delete. Di delete ini kita ambil script yang dari pool ini, lalu kita letakkan di data rawat inap. Lalu di sini kita ubah dengan ID rawat inap, kemudian from rawat inap. Lalu di sini data rawat inap. Kemudian kita coba buat yang di data rawat inap. Misalnya kita hapus yang ini. Di sini dia sudah terhapus. Jadi untuk data rawat inapnya sudah. Kemudian sekarang kita ke detail perawat jaga. Ini dicek kebersihan kamar. Jadi sekarang kita buat yang untuk kebersihan ruang dulu. Di sini kita masuk di kebersihan ruang. Ini kita ambil script yang ini. Ya, lalu ini kita hapus, mana? Kita hapus saja yang ini. Ini kita hapus. Ini. Kemudian kita masuk dulu ke view yang cek kebersihan ruang. Lalu kita letakkan yang ini di sini. Ini kita letakkan di sini. Di sini kita buat yang ID. Coba kita cek dulu di sini untuk cek kebersihan ruang. ID cek kebersihan ruang. ID cek kebersihan ruang. Kemudian di sini data cek kebersihan ruang. Kita Ctrl S yang ini. Kemudian kita masuk dulu di sini. Sebelum kita buat delete-nya, kita buat dulu yang ini. Di sini untuk kamarnya, data cek kebersihan kamar. Data cek kebersihan kamar. Lalu di sini ID cek kebersihan kamar. Yes, kemudian sekarang kita ambil script yang dari sini, bukan dari sini, yang ini.
Kita copy lalu kita letakkan di delete kebersihan kamar dulu. Kita letakkan di delete kebersihan kamar di sini. Pakai cek kebersihan kamar, cek kebersihan kamar. Kemudian ID cek kebersihan kamar. Lalu di sini data cek kebersihan kamar. Data cek kebersihan kamar. Setelah kebersihan kamar, sekarang kita ke kebersihan ruang. Di sini cek kebersihan ruang. ID-nya cek kebersihan ruang. ID cek kebersihan ruang, kemudian datanya data cek kebersihan ruang. Ctrl S. Lalu sekarang kita masuk ke sini. Di sini kita refresh dulu. Kita refresh. Kemudian di ruang ini kita coba hapus yang ini, terus ini kita coba hapus. Di sini bersih not found, berarti kita lihat dulu. Jadi oh iya, coba kita cek dulu di data cek kebersihan kamar. Cek kebersihan ruang. Coba di delete form ID cek kebersihan. Coba di sini ID cek kebersihan ruang. Kemudian di sini ID cek kebersihan kamar. Sini namanya cleaning interface. Push. Control delete kebersihan. Coba kalau kita di sini kita coba pakai cek kebersihan saja. Coba kita Ctrl S. Tadi bagian kamar. Yang bagian kamar coba kita masuk. Yang bagian kamar dulu. Oh, di sini coba kita hapus. Di sini dia sudah hilang.
Berarti untuk kamarnya sudah. Jadi berarti di sini kita harus data cek kebersihan, karena di user interface ini hanya cek kebersihan, maka dipanggil hanya data cek kebersihan saja. Jadi untuk delete yang ruang juga hanya data kebersihan saja. Kebersihan, Ctrl S, kita refresh dulu, dan kita masuk di bagian ruang. Ini kita buang, kemudian dia sudah hilang. Jadi untuk kebersihan ruang sudah. Jadi untuk pada video delete ini sekian.